statement yang dia selalu katakan ketika dia berkhotbah kepada Tuhan. Dia katakan dalam firman Tuhan, ketika orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, ya. Statement ini setiap khotbah dia sampaikan kepada setiap umat Tuhan, ya, untuk mengajari umat Tuhan supaya apa? Supaya orang merendahkan diri, supaya orang tetap rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya dia katakan, ketika ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Namun suatu ketika saudara, ada seorang jemaat yang bernama Budi, ya. Ketika khotbah seorang pendeta muda ini sudah selesai, dia menghampiri pendeta itu dan menampar pipi kanannya, bang, katanya sampai merah, ya. Namun pendeta itu memberikan pipi kirinya lagi, ditampar sampai merah, ya. Dia tidak membalas. Pada saat itu dia tidak membalas, saudara. Tetapi saudara, ketika hari berikutnya, 2 hari berikutnya mereka beribadah kembali, ya. Setelah selesai beribadah, saudara, sang pendeta ini menghampiri si Budi tadi yang menampar dia 2 hari yang lalu. Lalu sang pendeta ini menumpuk dengan sekuat-kuatnya, sekuat-kuat tenaga dia menumpuk muka si Budi ini. Lalu si Budi ini mengatakan, kenapa Bapak menumpuk saya? Kan Bapak sering mengatakan ketika orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kananmu. Namun pendeta ini dengan santai mengatakan, saudara, pendeta muda ini dengan santai mengatakan, apa yang kamu tahu itu yang kamu tuai. Haleluya. Artinya saudara, apa yang engkau Bapak tahu hari ini, apa yang kamu Bapak lakukan kebaikan-kebaikan kepada Tuhan, itu yang kita akan tuai hari-hari berikutnya. Puji Tuhan. Ya, aku akan tuailah yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Baik, kamu Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Yang mungkin sekali sudah sering kita perdengarkan, yang sudah sering kita baca di dalam rumah kita masing-masing. Namun firman Tuhan saat ini mengajari kita kembali bagaimana seorang pembapak menjadi teladan. Kita sebagai orang pembapak yang takut akan Tuhan menjadi teladan dalam rumah kita, baik dalam keluarga anak-anak kita, bahkan di dalam lingkungan kita. Saudara, ada yang teladan yang disampaikan oleh Amsal Salomo, bagaimana orang yang takut akan Tuhan, bagaimana kaum bapak yang setia kepada Tuhan supaya dia menjaga hidupnya tetap seimbang kepada Tuhan. Baik, langsung saja kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-13. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Amsal pasal yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Haleluya. Ya, begini firman Tuhan, kalau Bapak boleh mengikutinya. Ya, firman Tuhan, kebenaran menjaga orang yang saleh di jalannya, tetapi kepastikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula orang yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Puji Tuhan. Kalau Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa judul tema khotbah kita hari ini adalah kaum Bapak yang setia, kaum Bapak yang seimbang, kaum Bapak yang memiliki hidup yang seimbang di dalam Tuhan. Bagaimana saudara? Kenapa saya katakan kaum Bapak yang memiliki hidup yang seimbang? Saudara, kita sebagai imam, kita sebagai teladan di dalam keluarga kita harus memulai dari hidup kita harus memulai dari diri kita. Bagaimana supaya anak-anak kita, bagaimana supaya orang-orang yang ada di sekitar kita melihat bagaimana imam yang hidup seimbang kepada Allah. Ya, hingga Amsal Salomo mengatakan saudara, bagaimana orang percaya, bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhan, supaya dia hidup seimbang kepada Allah, supaya dia hidup tetap setia kepada Tuhan, tidak terlalu mayor, tidak terlalu minor. Artinya saudara, hidup seimbang adalah orang-orang yang mensyukuri apa yang ada padanya. Amin. Ya. Orang-orang yang hidup seimbang, kaum Bapak yang hidup seimbang kepada Tuhan adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mensyukuri apa yang dia miliki pada saat itu, orang-orang yang mensyukuri setiap apa yang dia miliki, baik dalam hidup materi, baik dalam keluarga yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan
kehidupan kita. Itulah yang senantiasa kita syukuri kepada Tuhan, saudara. Itulah yang dikatakan Amsal Salomo. Bagaimana orang saleh, bagaimana orang yang hidup seimbang kepada Tuhan, orang-orang yang percaya hidup seimbang kepada Tuhan. Kenapa Amsal Salomo mengatakan seperti ini, saudara? Karena dia melihat ketika orang percaya tidak seimbang, ketika orang percaya hidup di luar daripada keseimbangan, maka terjadi dosa di sana, saudara. Ya? Makanya Amsal Salomo katakan, saudara, ayat yang ke-6, kebenaran menjaga orang saleh jalannya. Ya? Artinya kebenaran firman Tuhan yang menjaga setiap perjalanan kau Bapa, firman Tuhan yang menjaga setiap langkah kita, supaya kita tidak tergiur akan hawa nafsu, supaya kita tidak tergiur akan kenikmatan dunia ini, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya Amsal Salomo mengatakan kebenaran menjaga orang saleh jalannya. Saya percaya, saudara, ketika kita melayani ini, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan tergiur akan hal-hal yang lain lagi. Kita tidak akan tergiur akan hal-hal yang tidak baik lagi dari Tuhan. Maka hidup kita akan seimbang, mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita tidak hidup seimbang, saudara, apa yang terjadi? Maka akan banyak percekcokan di sana. Akan banyak yang tidak baik di sana terjadi, saudara. Ketika hidup kita tidak seimbang kepada Allah, maka kita menginginkan hal yang tidak pas dengan kemampuan, yang tidak pas dengan apa yang kita miliki, saudara. Ketika saudara sudah dipercayakan Tuhan istri yang cantik, saudara mencari lagi istri yang cantik. Ya, itu artinya tidak hidup yang seimbang kepada Allah. Ya. Hidup yang seimbang, saudara, adalah orang-orang yang mensyukuri apa yang Tuhan telah percayakan, orang-orang yang mensyukuri apa yang ada pada saat itu. Ya. Itulah yang disampaikan Amsal Salomo, saudara, supaya orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, dia hidup seimbang kepada Tuhan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan Amsal Salomo, saudara, di sini dikatakan, saudara, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Puji Tuhan, saudara, ini yang kalau saya katakan tadi, orang yang terlalu mayor, orang yang terlalu tinggi, ya. Orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi saudara, dia berlagak kaya. Ini adalah beberapa orang imam-imam, kepala keluarga yang kerjanya adalah tulang punggung. Ya. Dia berlagak kaya ketika bulan muda, saudara. Oh, dia sudah merancangkan, aku nanti akan membandari semua. Ya. Ini adalah orang yang tidak benar. Ini adalah orang yang sudah hidup tidak seimbang kepada Allah. Yang ketika bulan muda dia sudah merancangkan yang tidak baik. Ya, ketika bulan muda dia berlagak sok kaya. Ketika bulan muda dia sudah berlagak membandari semua teman-teman sekerjanya, membandari semua teman-teman ketika semua perumahan dia. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Istrinya tidak terawat, anaknya tidak makan, bahkan di rumahnya tidak ada apa-apa. Hati-hati kaum bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita terlena akan hal duniawi, ketika kita terlena akan hal-hal kenikmatan dunia, kita terbawa hawa nafsu, kita terbawa keinginan-keinginan daging kita, maka kita akan terjatuh ke dalam dosa. Ya, ketika kita menginginkan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan berlagak sok mantap, maka kita akan berlagak sok kaya, kita akan berlagak bagaimana orang-orang yang menikmati dunia ini, ya, dia membandari saudara-saudara, teman-teman serekannya, ya, baru besoknya pulang, istri yang menanya, dia ada gaji, lupa uang gue, gaji sudah dibandari semua, ya, gaji sudah habis pada satu malam, ya, gaji sudah habis, yang tadi dia berlagak sok kaya. Hati-hati kau bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena dunia ini itulah sifat manusia, saudara. Sifat manusia selalu menginginkan hal-hal yang menikmati dunia ini. Kalau kita tidak kontrol ke dalam Tuhan, kalau kita tidak kontrol dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin sekali kita tidak ada di sini. Haleluya. Tetapi saya percaya kau bapak terkasih, ketika kau mulai menginginkan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, namun kau ingat Tuhan, ya? Kau ingat firman Tuhan, bagaimana hidup kita seimbang kepada Allah, hidup seimbang kepada Tuhan, ya?
katakan saudara, ada orang kaya, orang berkeluarga kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ya. Inilah yang kena dimakan terlalu mayo. Ya. Dia berkeluarga kaya. Saudara, apakah saudara kenal Apliator yang baru ditangkap? Ya, itu Apliator orang Medan, namanya Indra Ken. Ya. Dia saudara mendapatkan harta tidak dari hal yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Namun saudara, ada statement dia yang mengatakan saudara, ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia, ada statement yang dia katakan saudara, ketika jam tangan korek, murah banget katanya. Semua dibilang yang murah banget. Terakhir dia masuk penjara, tak ada lagi statement murah banget. Artinya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, ketika engkau menginginkan berkat Tuhan, ketika kita menginginkan berkat Tuhan lebih, maka lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada lagi yang tidak baik di hadapan Tuhan, tidak ada lagi yang menghalangi kita, tidak ada lagi yang saudara, tidak ada lagi hal-hal duniawi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Baru saudara yang katakan saudara, ada pula yang pura-pura miskin tetapi berlagak kaya, banyak harta. Ini namanya saudara si Holik Manggi. Ya, ada di sini Holik Manggi. Ya, dia punya duit banyak. Ya, dia ini adalah orang tipenya sibuk bekerja, lupa keluarga. Ya, saudara, ini adalah tipe orang si Holik Manggi. Kepada diri sendiri saja, saudara, dia tidak pusingkan, dia tidak memikirkan saudara hal kesehatan, hal membawa keluarga lebih happy lagi sekali sebulan, membawa keluarga, membawa anak, menyenangkan anak-anak, dia tidak memikirkan saudara. Kenapa? Dia pura-pura miskin. Ketika anaknya katakan, ayo kita jalan-jalan, tak ada duit. Ayo kita jalan-jalan, tak ada duit. Ya. Ayo kita ke sana Pak, kerja. Ini namanya Holik Manggi saudara. Artinya saudara, ketika kalau sudah mengenal akan firman Tuhan, hidup kita akan seimbang kepada Tuhan. Amin. Saudara kekasih kaum Bapak, saya percaya ketika kita hidup seimbang kepada Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, maka keluarga, anak-anak kita, maka masa depan anak-anak kita, Tuhan akan menjamin, Tuhan akan memberkati saudara. Bahkan saudara, keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik, keluarga yang menjadi contoh baik dalam lingkungan kita, baik dalam keluarga kita, saudara-saudara kita. Mereka akan melihat, wah, luar biasa keluarga ini. Nampaklah di sana bapaknya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki keseimbangan di dalam Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya di ayat yang di 8 dikatakan saudara, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Artinya saudara, ini adalah hal yang tidak wajar. Ini adalah hal yang ditakuti orang-orang kaya, di mana dia selalu diincar orang-orang, di mana dia harus selalu diincar banyak perampok. Ya, hati-hati ketika saudara kaya raya, saudara hidup tidak tentram. Benar? Di tengah jalan saudara akan dirangkap. Ya, apalagi saudara ketika memakai emas, yang berlagak kaya dari kan pakai emas banyak-banyak, saudara di tengah jalan langsung dijidat. Ya. Artinya saudara hiduplah seimbang kepada Tuhan. Bagaimana saudara kita hidup seimbang kepada Tuhan? Bagaimana kaum Bapak hidup seimbang kepada Tuhan? Saudara harus rajin beribadah kepada Tuhan. Saudara harus menjadi teladan di dalam keluarga kita, menjadi panutan dalam keluarga kita. Bagaimana kita lihat saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini adalah panutan, ini adalah suatu teladan bagaimana kaum Bapak terkasih hidup seimbang kepada Tuhan. Ya. Ini adalah satu ajaran yang baik yang Mazmur sampaikan, Mazmur Raja Daud sampaikan. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara,
Kau Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Amsal Salomo katakan tadi, hidup seimbang adalah orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Hidup seimbang adalah orang yang tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga kesalehan di dalam Tuhan, menjaga tingkah lakunya, menjadi teladan di dalam keluarga kita. Namun pemazmur Raja Daud katakan supaya setiap kaum bapa yang setia, yang hidup seimbang kepada Tuhan, supaya kita setiap hari mengatakan kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hikmat. Ya, artinya saudara, kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Menghitung artinya saudara, apa yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita, napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita, memimpin rumah tangga yang Tuhan masih percayakan. Selagi masih ada waktu, mungkin sekali saudara engkau sudah jauh kepada Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari. Artinya saudara, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengajar, menghitung hari-hari kita untuk lebih baik lagi kepada Tuhan, menjadi teladan dalam keluarga kita, membawa keluarga kita supaya hidup seimbang kepada Tuhan, supaya hidup setia menikmati berkat Tuhan. Apa yang masih Tuhan percayakan, berkat-berkat yang Tuhan masih percayakan, itulah yang kau nikmati, menghitung sambil menghitung hari-hari kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Itu adalah hidup yang seimbang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kau Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita boleh belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita sebagai nahkoda dalam rumah tangga kita masing-masing, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi kaum bapa yang hidup seimbang kepada Tuhan, kaum bapa yang menjadi teladan bagi anak-anak, bagi istri, bahkan bagi keluarga kita yang lain, sehingga nama Tuhan di sana boleh dipermuliakan. Maka orang-orang banyak akan mengatakan bahwa baiklah dia sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Sehingga apa yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita, kita menghitung hari-hari kita dengan sedemikian rupa, dengan baik, sambil bersyukur kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Itulah yang senantiasa boleh kita nikmati kepada Tuhan. Sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya firman ini boleh mengajari kita setiap kaum bapa, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menghitung hari-hari kita lebih baik, lebih bijak lagi kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan hari ini, kekal sampai selamanya. Puji Tuhan.